Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Hajah Syamsidah MPD selaku dosen mata kuliah Ikatan Sosiologi Keluarga dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurhapna Sahirun dengan nomor induk mahasiswa 210208 501026 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, PKK kelas 04. Dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah Ikatan Sosiologi Keluarga, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah di era liberalisme saat ini. Mau tahu gimana caranya? Yuk, saksikan video ini. Nah, teman-teman, yang kalian lihat saat ini adalah pada bagian atas yaitu gambaran keluarga yang terpapar oleh ideologi liberalisme. Sedangkan pada bagian bawah yaitu gambaran keluarga sakinah. Duh, makin penasaran kan ya? Gimana sih caranya menciptakan keluarga yang sakinah di era liberalisme saat ini? Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih. Sebenarnya apa sih pengertian dari liberalisme? Menurut Wikipedia, liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Jadi, gimana sih awal masuknya paham liberalisme di Indonesia? Liberalisme pertama dicetuskan oleh Johann Locke, seorang filsuf dari Inggris yang menyebutkan terdapat 3 hal yang harus dilindungi oleh pemerintah, yaitu kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Life, liberty, and property. Dan ketiga hal tersebut kelak akan menjadi dasar dari liberalisme. Paham liberalisme di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya kolonialisme Belanda terhadap Indonesia. Penjajahan begitu panjang dilakukan oleh Barat terhadap negara Indonesia yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Hal ini terutama pada masa kolonial Belanda. Prinsip negara sekular telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama. Artinya, tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. Politik etis yang dijalankan penjajah Belanda pada awal abad semakin menancapkan liberalisme di Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan itu disebut unifikasi, yaitu upaya mengikat negeri jajahan dengan penjajahnya, dengan menyampaikan kebudayaan Barat kepada orang Indonesia. Pendidikan, sebagaimana disarankan Snoeck-Holmgren, menjadi cara yang manjur dalam proses unifikasi agar orang Indonesia dan penjajah mempunyai kesamaan persepsi dalam aspek sosial dan politik, meskipun ada perbedaan agama. Masuknya paham sekular di Indonesia dapat dimengerti mengapa berbagai bentuk pemikiran liberal sangat potensial dan dapat tumbuh subur di Indonesia. Baik liberalisme di bidang politik, ekonomi, ataupun agama. Dalam bidang ekonomi, liberalisme ini mewujud dalam bentuk sistem kapitalisme, ekonomi liberalisme, yaitu sebuah organisasi ekonomi yang bercirikan adanya kepemilikan pribadi, private ownership, perekonomian pasar, market ekonomi, persaingan, kompetitif, dan motif mencari untung, profit. Sedangkan dalam bidang politik, liberalisme ini nampak dalam sistem demokrasi liberal yang meniscayakan pemisahan agama dari negara sebagai titik tolak pandangannya dan selalu mengagung-agungkan kebebasan individu.
Dalam bidang agama, liberalisme mewujud dalam modernisme, paham pembauran, yaitu pandangan bahwa ajaran agama harus ditundukkan di bawah nilai-nilai peradaban barat. Nah, teman-teman, ini nih salah satu dampak dari ideologi liberalisme. Di zaman yang semakin maju ini, ideologi liberalisme ramai menyerang kalangan remaja. Pergaulan bebas antar remaja kian ramai sebagai akibat dari fenomena liberalisme. Contoh lainnya adalah penggunaan narkoba serta adanya kasus LGBT di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka yang tidak segan untuk menunjukkan pergaulan bebas, menggunakan obat terlarang karena pengaruh liberalisme yang menuntut kebebasan setiap individu. Dari kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa globalisasi membawa pengaruh besar terhadap ideologi suatu negara. Dari kasus tersebut juga menunjukkan bahwa liberalisme bertentangan dengan Pancasila, sebab pengaruhnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sama halnya seperti sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi liberalisme memiliki banyak kekurangan, kerugian, atau keburukan dalam pelaksanaannya. Contohnya yaitu, monopoli terjadi di mana-mana pada lapisan masyarakat, menyamaratakan suatu pendapat yang tidak mudah untuk dilakukan karena persaingan pasar yang bebas. Kemudian, masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin. Timbulnya persaingan yang tidak sehat dan berpotensi terjadi krisis ekonomi serta penggunaan sumber daya alam yang sangat berlebihan. Berikutnya adalah dampak buruk liberalisme bagi keluarga. Gambaran gaya asuh yang ditemukan di zaman sekarang, di mana ibu dan anak sama-sama rusaknya. Bisa jadi, gaya asuh yang diterapkan ke anak justru mendekatkan anak pada pemikiran bebas, juga banyak dilakukan orang tua lain saat ini. Maka, ini adalah bukti bahwa agenda di negeri Islam terus berjalan. Agenda ini adalah agenda Barat yang menyasar generasi juga keluarga Muslim. Sebagaimana halnya yang terjadi pada publik figur tadi yang membiarkan anak-anaknya terpapar tayangan-tayangan pornografi, bukan hanya orang tua yang gagal, fakta ini sebenarnya menunjukkan bahwa negara telah kehilangan fungsinya sebagai pelindung generasi. Generasi terus berada dalam ancaman liberalisasi, tak sedikit pun remaja kehilangan masa depan akibat jatuh pada lubang kemaksiatan yang diawali dengan terpaparnya pemikiran mereka dengan ide liberal. Salah satunya adalah tingginya angka seks bebas di kalangan remaja. Karena itu, penerapan ideologi kapitalisme sekularisme adalah kesalahan terbesar yang berimbas pada kegagalan orang tua mendidik anak dan kegagalan negara melindungi generasi. Nah, berikut ini teman-teman, langkah-langkah negara khilafah dalam menjaga generasi. Yang pertama adalah menerapkan sistem pendidikan Islam yang bertujuan untuk mencetak generasi bertakwa, bukan hanya banyak menguasai ilmu dan pintar berteori, namun pengetahuan yang dimilikinya akan membangun pemahaman yang tercermin dalam amalnya dan keimanan menjadi fondasi perbuatannya. Yang kedua adalah menerapkan sistem ekonomi berdasarkan syariat Islam. Penerapan sistem ekonomi Islam menjadikan negara mampu menyelenggarakan pendidikan yang baik dan negara akan memiliki kecukupan dana untuk memenuhi semua kebutuhan rakyatnya seperti kesehatan dan pendidikan. Ketika negara mengelola sumber daya alam yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai ketentuan syariat, alhasil pendidikan gratis berkualitas akan terlaksana melalui sistem ekonomi Islam. Negara juga akan memastikan penanggung jawab keluarga, yakni ayah atau suami, memiliki pekerjaan layak dan mendapatkan penghasilan yang mencukupi kebutuhan keluarganya. Ketika ayah atau suami mampu memenuhi nafkah, istri tidak dituntut mencari nafkah dan akan memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk menjalankan peran utamanya sebagai ibu, pendidik bagi putra-putrinya. Yang ketiga, penerapan sistem pergaulan Islam. Sistem pergaulan Islam akan membentengi generasi dari kerusakan. Negara bertanggung jawab menerapkan sistem pergaulan Islam. Tidak akan dibiarkan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tidak akan dibiarkan terbukanya aurat dan gerakan erotis yang merangsang syahwat juga tidak akan dibiarkan.
adanya makanan dan minuman yang merusak fisik dan akal seperti narkoba dan miras. Yang keempat adalah media massa. Media massa bertujuan mencerdaskan dan mengukuhkan pendidikan. Anak-anak harus dijauhkan dari informasi rusak dan merusak. Tidak boleh dijajali informasi yang melemahkan keimanan seperti kesyirikan, tahayul, dan khurafat. Anak-anak juga harus dijaga dari paparan informasi berisikan tayangan merusak akhlak seperti kerusakan, adegan porno, dan pergaulan bebas. Sebagai sarana pencerdasan, media massa harus dipenuhi dengan materi ilmu pengetahuan, sakofah Islam, dan berbagai hal yang akan meningkatkan keimanan. Yang kelima adalah sanksi tegas. Sanksi tegas adalah sepaket aturan sempurna yang telah menetapkan sanksi sebagai bagian dari syariat yang harus diterapkan. Sanksi ukubat adalah agar semua ketentuan syariat dilaksanakan secara sempurna demi menjaga keberlangsungan kehidupan manusia serta menjauhkan dari kehancuran. Nah, teman-teman, berikut ini adalah kunci keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan dari keluarga adalah untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan dunia. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat diperoleh ketika fungsi-fungsi keluarga terlaksana dengan baik. Berbicara tentang fungsi keluarga bukan hanya khas muslim atau bangsa tertentu, karena fungsi keluarga secara umum dipahami oleh semua manusia. Paling tidak, ada fungsi keluarga yang harus terlaksana ketika keluarga sudah terbentuk, dalam hal ini yaitu pernikahan yang sah, di mana terdiri dari suami dan istri, juga anak-anak. Maka ada beberapa fungsi keluarga yang harus dilaksanakan. Berikut ini adalah penjelasannya. Kunci keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yaitu yang pertama adalah fungsi reproduksi atau fungsi melanjutkan generasi. Yang kedua, fungsi sosial. Ada hubungan interaksi antara anggota keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Manusia ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang keempat, fungsi edukatif atau pendidikan. Yang kelima, fungsi religius atau merupakan fungsi inti. Yang keenam adalah fungsi rekreatif. Dan yang ketujuh, fungsi efektif. Serta yang kedelapan adalah fungsi dakwah. Yang pertama adalah fungsi reproduksi atau fungsi melanjutkan generasi. Naluri nau yang ada pada pasangan suami istri adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik suami atau istri, salah satunya itu ingin melahirkan generasi yang akan melanjutkan kehidupan manusia berikutnya. Sehingga, jika hal ini tidak terlaksana, sedikit atau banyak akan mempengaruhi kesakinahan sebuah keluarga. Yang kedua adalah fungsi sosial. Ada hubungan interaksi antara anggota keluarga dan masyarakat. Bagaimana hubungan antara anggota keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak? Keluarga nantinya akan berinteraksi dengan orang lain karena merupakan bagian dari masyarakat. Jadi, tidak boleh dalam keluarga antara suami dan istri tidak ada interaksi, tidak ngobrol, atau bertemu. Begitupun antara orang tua dan anak, serta masyarakat. Sebuah keluarga yang baik bukan yang mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat, namun ia harus dikenal oleh masyarakat, bergaul, bahkan memberikan kebaikan pada masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi ekonomi, yaitu ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Manusia dalam hidup mempunyai kebutuhan, yakni sandang, pangan, dan papan. Keluarga yang baik itu adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya secara ma'ruf. Sehingga anggota keluarga, baik suami, istri, dan anak bisa mencukupi segala kebutuhannya. Hal ini juga berkaitan dengan negara yang bertanggung jawab bagaimana menjamin supaya kepala keluarga bisa melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Di antaranya yaitu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi kepala keluarga. Nah, jika fungsi ekonomi ini tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kenyamanan dan kesakinahan keluarga. Yang keempat adalah fungsi edukatif atau pendidikan. Keluarga yang baik akan sakinah, mawaddah, warahmah ketika dalam keluarga terjadi pendidikan, penanaman nilai-nilai Islam. Harapan orang tua yaitu memiliki anak yang soleh-solihah, qurrata a'yun. Dan mustahil anak menjadi soleh-solihah jika ia tidak tahu mana yang baik dan yang benar. Pemahaman tentang sesuatu yang baik dan benar diperoleh dari pendidikan. Demikian juga pendidikan dibutuhkan oleh istri,
Karena boleh jadi seorang istri itu belum memiliki pemahaman yang cukup. Nah, suamilah yang akan bertanggung jawab memberikan pendidikan pada istri mengenai mana yang benar dan yang salah. Begitupun sebaliknya. Yang kelima adalah fungsi religius. Fungsi inti yang terpenting yaitu fungsi agama. Dalam keluarga, peran agama yang akan mengarahkan pada tujuan sesungguhnya, yaitu jannah. Jannah sebagai tujuan keluarga hanya dapat diperoleh dengan ketaatan beragama. Sehingga dalam keluarga tercipta bahwa agama ini menjadi senter dan aturan syariat menjadi pengontrol dan pengendali dalam keluarga. Tidak mungkin sebuah keluarga meraih sakinah mawaddah warahmah tanpa peran agama. Jadi sangat penting peran agama ini dalam keluarga. Nah, yang keenam adalah fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif adalah bagaimana setiap anggota keluarga merasakan kenyamanan, rekreasi, dan santai dalam keluarga. Kehidupan keluarga tidak boleh sesuatu yang monoton, yang membosankan, atau mungkin di keluarga tersebut sering terjadi konflik terus-menerus. Sebuah keluarga butuh adanya rekreasi, dan rekreasi tidak perlu dengan biaya yang mahal atau biaya yang besar, wisata ke tempat jauh atau sulit. Rekreasi itu bisa terlaksana dan dapat diciptakan di dalam rumah sendiri, yaitu ketika keluarga saling ngobrol, disertai candaan dan permainan, juga merupakan bentuk rekreatif. Intinya, dalam keluarga harus ada rekreasi, agar keluarga tidak tegang. Yang ketujuh adalah fungsi efektif. Efektif ini adalah rasa. Jadi, saling menghargai, mengasihi, menyayangi, mendukung, dan saling memperhatikan antar anggota keluarga, sehingga baik suami, istri, atau anak merasa dihargai, didukung, dan disupport oleh keluarganya. Yang kedelapan yaitu fungsi dakwah. Berkeluarga itu bukan hanya untuk diri kita atau anak-anak kita, namun keluarga harus diarahkan menjadi bagian dari masyarakat dan bertanggung jawab menyebarkan agama. Dimulai dari mendakwahi atau saling menasihati antar anggota keluarga. Jadi, jika ada anggota keluarga yang salah atau lupa, harus dinasihati. Karena salah dan lupa merupakan hal yang wajar, baik itu orang tua, suami, istri, atau anak-anak. Itulah tadi beberapa fungsi keluarga yang akan mempengaruhi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jika fungsi itu terlaksana dengan baik, insya Allah, kenyamanan, ketenangan akan diperoleh keluarga tersebut. Sebaliknya, jika itu terganggu, baik satu atau dua, ataupun banyak, maka kesakinahan hanyalah sebuah harapan dan sulit untuk diwujudkan.